Halo guys, welcome back to Autonet Max sama gue Grady. Dan sebentar lagi kita mau nge-review Daihatsu Ayla yang baru. Mobilnya di bawah. Kita turun dulu ya. Gempa nggak tuh? Nggak ya, aman ya? Oke. Sekarang kita mau bahas Daihatsu Ayla yang baru. Apa aja ya bedanya sama yang lama ya? Kita lihat dulu ya, pelan-pelan ya. Dari luarnya dulu deh. Ini tuh warna baru. Jadi warnanya kuning, dan yang kita review ini tipe yang deluxe. Taunya dari mana tipe deluxe? Itu udah jelas tulisannya. Mungkin akan lebih keren kalau misalnya ini jangan warna chrome lagi ya. Bikin dari sini tuh merah gitu. Biar lebih berasa sportnya, ya nggak? Kami suka stiker. Stikerin aja deh. Nah, terus di bagian bawahnya di sini ada aksen baru. Nih bentuknya jadi kayak vertikal sekarang ya. Jadi kelihatan lebih sport sih. Nah, tapi ini sayangnya masih chrome, kayak agak kurang cocok menurut gue ya. Nah, terus kalau kita ngeliat sebenarnya mukanya secara keseluruhan gitu ya, ini ada mirip-mirip sama saudaranya ya, si Sigra ya. Cuman dia berasanya kesana lebih sporty gitu. Terus kalau kalian lihat di bagian sini, itu ada bagian yang bolong-bolong strip. Mirip tuh kayak kei-car Jepang ya. Apa ya namanya ya? Kalau kalian inget komen di bawah ya. Oke, dari depan kayaknya itu aja. Lampunya masih sama, dia masih pakai proyektor tapi masih halogen. Ini lampu gedenya dipisah. Terus di bagian sininya ada positioning lamp, bukan DRL ya. DRL-nya tuh kalau yang versi sebelumnya dia ada di bagian bawah situ, tapi sekarang di sini dihilangin. Ya, mungkin ini peluang buat tukang aksesoris ya. Nah, sekarang kita bahas bagian sampingnya. Jujur aja gue langsung pengen bahas bagian sini. Ini tuh apa? Ini stiker apa ini? Ini kayak striping motor, men. Jangan sampai jadi tren ya. Udah bagus kan? Dia stikernya adanya di sini gitu, atau di bagian bawah sini gitu, masih masuk lah, masih nyambung gitu. Ini apa kok adanya di bagian sini? Mungkin tadinya mau bikin side pan gitu yang ada bolong-bolongan. Nah, terus kita lihat ke bagian bannya dulu nih sekarang. Bannya, velgnya dia model baru, pakai punyanya Sigra sih sekarang. Terus dia pakai ban Campiro Eco ukuran 175/65 R14. Nah, kalau yang ini kan dia two-tone ya. Kalau misalnya yang Ayla yang 1000 cc itu warna peleknya dia single tone, warnanya kayak agak gelap gitu. Nah, itu sebenarnya gue lebih prefer itu sih. Warnanya tuh kayak lebih cocok gitu, lebih sport gitu kesannya. Kalau yang ini ya keren juga sih sebenarnya. Terus kita langsung lihat bagian berikutnya nih, spion. Sekarang spionnya dia udah retract, dan ini pakai modelnya Terios punya nih. Jadi kelihatan lebih gede juga dimensinya dari depannya. Terus side skirtnya ini model baru. Ada talang air di sini. Udah, kayaknya bagian samping itu aja. Kita langsung lihat bagian belakangnya ya. Nah, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya ya. Spoilernya bentuknya sih masih sama. Terus di sini juga belum ada defogger, tapi dia ya udah ada wiper ya, dari kemarin juga udah ada. Terus model lampunya sebenarnya masih sama, cuman dia sekarang clear ya. Terus jadi kelihatan aksen L-nya masih dipertahankan. Sebenarnya ini model-model kayak gini udah ketinggalan sih. Ini tahun 2010 ke bawah. Nggak tahu kenapa dia terapin model clear lagi. Terus bagian bawahnya sini bumper bentuknya sih masih sama, cuma di bagian sini dia sekarang dihitemin, hitam gloss dia warnanya. Nah, terus sekarang kita udah dapat kamera di sini ya, dibantu sama sensor juga, jadi parkirnya lebih gampang. Muffler cutternya juga masih sama, kayak ada double gitu, sama kayak yang sebelumnya. Oke, sekarang kita langsung lihat bagian bagasinya nih. Ya, lalu ngapain? Oh, lu fitur baru nih, fitur baru. Ya, dari situ kita bisa lihat kalau misalnya bagasinya ini termasuk besar ya buat mobil kecil. Jadi nggak ada perubahan sih sebenarnya sama yang sebelumnya. Nggak ada apa-apa juga, nggak ada colokan 12 volt atau apa. Terus di bagian bawahnya kita dapat ban serep full size, tapi peleknya pelek kaleng gitu. Nah, dan dapat jaring-jaring juga nih di sini, dapat net. Sekarang kita langsung lihat ke bagian dalamnya aja, yuk. Ini nggak ada tombol pencet nih. Oh iya, sebelum kita masuk, kalau kalian ingat Ayla yang dulu itu punya fitur safety. Jadi kalau misalnya bagasi kebuka, kalian tutup pintu, itu dia ada fitur safety, jadi belakangnya langsung ngunci gitu kalau kalian tutup pintunya. Yang ini masih bisa nggak ya? Kita coba. Buka bagasinya, terus kita tutup pintunya. Sayang sekali fitur safety-nya dihilangkan. Kita langsung masuk ke dalam aja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya si Daihatsu Ayla R Deluxe Matic.
Nah, secara overall sih sebenarnya dalamnya nggak berasa perbedaan yang gimana-gimana. Cuman paling nih, bagian tengahnya, di sini sekarang dia warnanya hitam, dan ini hitam gloss ya. Oh, ini yang nggak gitu gampang baret nih. Ini bagus juga sih, kelihatan lebih mewah. Dan sekarang AC-nya ini dia pakai punyanya Xenia. Jadi sekarang dia udah digital ngaturnya, udah nggak pakai knop-knop lagi. Keren. Nah, kita lihat ke bagian door trimnya dulu ya. Door trimnya ini dia, ya kalau material sih masih sama, cuman sekarang dia aksen ini fabric bagian sini itu baru nih. Motifnya baru, dan ini ya aksen silver yang lama nih masih dipakai nih. Ini lama-lama soalnya warnanya hilang, jadi hitam doang gitu, jadi belang. Sayang kenapa tetap dipertahanin bagian itu ya. Terus setir masih belum ada tilt, yang adalah kalau misalnya orang yang naik segede gua 180 cm tinggi gua, ini posisinya aneh. Pokoknya ergonomi tuh gua nggak cocok banget deh kalau orang berbadan besar naik Ayla tuh kurang cocok banget. Ini juga sun visornya masih, nyetirnya jadi harus pakai iman karena gua nggak kelihatan, masih harus nunduk. Ya, dari yang versi sebelumnya juga udah ada steering switch control ya. Nah, terus sekarang kita bahas fitur safety-nya. Dia punya dual SRS airbag yang dari sebelumnya memang udah ada, tapi dia ada fitur safety yang baru yaitu ABS. Tapi ABS-nya khusus di tipe yang Airmatic sama Air Deluxe Matic yang ini. Kalau yang manual dia belum ada ya. Akhirnya Daihatsu masukin fitur safety juga ke Ayla. Oke. Nah, selain itu head unitnya juga dia sekarang modelnya baru karena dia sekarang udah support kamera belakang ya. Ya, jadi pakai model baru. Langsung ngedangdut. Oke. Oh, kursinya juga masih pakai model yang nyambung senderannya. Kalau kita ngomongnya jok pocong dari dulu sih. Jadi kalau orang yang setinggi gua 180 cm, ini nyanggahnya ke leher. Nah, jadi nggak bisa dipakai buat senderan juga. Oke. Nah, terus spionnya, retract-nya kita bisa pencet di bagian sini ya. Yeah. Nah, terus sekarang kalau kita lihat ke bagian center console box-nya, ini baru. Jadi sekarang dia ada, ya ini kita bisa taruh tangan lah di sini, bisa dijadiin armrest lah. Nah, meskipun ujungnya doang ya kalau posisi nyetir begini. Nah, ini biasanya kalau orang beli Ayla itu ditambahin ininya nih. Tapi sekarang Daihatsu udah menyediakan dia dari baru. Ini ada ya ada storage buat naruh barang tapi sangat-sangat kecil. Ya, jadi ya yang penting ada lah gitu. Oke, sekarang kita langsung lihat ke bagian belakangnya aja, yuk. Oke, sekarang kita bahas bagian belakangnya. Gue tuh sukanya kalau Ayla tuh duduk di belakang tuh masih proper ya. Karena kita orang yang segede gue gitu, masih ada legroom, masih ada headroom, dapat headrest juga. Jadi duduknya masih proper gitu loh. Meskipun dia masih LCGC ya, kan kalau yang merek-merek sebelah tuh udah pada banyak yang nggak mau disebut LCGC gitu. Padahal basisnya masih LCGC gitu, sama aja. Oke, kita lihat kursinya dia sekarang pattern bagian sini tuh ngikutin yang door trim tadi yang di depan ya. Jadi modelnya baru. Terus di belakangnya di sini, kalau yang dulu itu tray itu optional ya. Sekarang dia udah disediain sebagai fitur standar. Dan karena tadi center console box-nya dia baru, jadi di bagian belakangnya sini ada cup holder yang wah, keren juga. Jadi dibuka gitu, dan ada bisa naruh botol 2 buah di sini. Di bagian kiri juga masih bisa naruh botol ya. Jadi di door trimnya ada buat naruh botol juga. Wah, ini gue suka nih kalau yang bisa naruh banyak botol gini, karena gue orangnya demen minum. Minum air. Dikira apa? Nah, tapi sayangnya kalau kita lihat sini kursinya belum isofix. Jadi sama kayak yang sebelumnya. Nah, sekarang kita ngintip sebentar ke Daihatsu Ayla 1000cc yang tipe X Deluxe. Jadi ini yang paling tinggi tapi varian 1000cc-nya ya. Bagian depannya dia nggak ada perubahan yang gimana-gimana. Lampunya beda ya sama 1200, yang ini masih yang lama, yang masih pakai reflektor gitu. Halogen juga. Terus sekarang kita lihat ke bagian sampingnya ya. Bagian samping, nah ini yang gue bilang tadi, peleknya sebenarnya lebih cocok yang ini nih buat di tipe manapun menurut gue, tapi ya. Karena kayak lebih sporty kesannya. Tapi kalau misalnya kalian lebih suka dual tone ya udah nggak apa-apa, nggak ada salahnya juga. Nah, spionnya dia masih pakai spion yang lama dan ini belum retractable. Terus handle pintunya kalau yang sebelumnya itu chrome, sekarang dia warna body jadi kelihatan lebih elegan. Terus dia body list sampingnya hilang ya, chrome-nya ya. Sekarang jadi lebih polos, lebih sporty sih, lebih simple tuh, lebih cakep gitu menurut gue ya.
Terus bagian belakangnya ini sama plek, sama persis. Perbedaannya itu cuma di mufflernya nih. Sekarang knalpotnya dia ngadepnya ke bawah. Kalau dulu kan dia ngadepnya ke depan, sekarang jadi ngadep ke bawah. Cuman ini sayang dia body kitnya dia nggak ada karetnya ya. Jadi ini kelihatan renggang gitu loh bagian sininya. Dan bisa masuk air juga jadinya ke dalam. Oke, terus kalau bagian dalamnya, bedanya apa aja kita lihat aja yuk sekarang. Bagian dalamnya, ya, jadi dia belum keyless ya. Dia masih pakai kunci biasa. Sama yang 1200 juga dia belum keyless. Tapi alarmnya beda bentuknya. Terus kalau kita lihat ke bagian tengahnya, di sini dia sekarang udah pakai aksen piano black juga hitam. Tapi belum dapat head unit yang ada layarnya. AC-nya masih putaran knob. Dan kalau kalian lihat door trimnya, di sini armrest-nya ini dia gloss, hitam gloss gitu. Justru malah lebih kelihatan lebih ini ya, lebih mewah gitu ya, lebih rapi ya. Kalau misalnya yang 1200 tadi kita lihat warnanya abu-abu ya, yang gampang belang itu. Ini malah kelihatan lebih cocok menurut gua. Nah, terus konsol tengahnya juga dapat nih armrest yang ada di 1200. Nah, di sini juga bisa ada buat naruh barang. Di bagian belakangnya juga ada cup holdernya yang kayak 1200. Sama di bagian sampingnya di sini itu nggak ada bahan fabric, jadi ini plastik biasa aja semua. Sekarang kita lihat ke bagian kap mesinnya nih. Masih kain dulu, jadi pakai satu tangan pun bisa ngangkatnya. Nah, kita sangkutin di sini. Ini langsung mengganggu tuh bagian sininya ya. Karena ini warna kuning gitu, kelihatan banget nggak dicatnya gitu. Oke, mesinnya masih sama kayak yang sebelumnya, sama kayak mesinnya Sigra juga 1200 cc, tenaganya 88 PS dan torsi 108 Nm. Nah, bedanya sama yang lama, kalian lihat bagian sini ini ada modul ABS ya. Jadi modul ABS-nya ditaruh di sini. Selebihnya sih sama semua. Sini ini apa ya? Gemes gue dari tadi ngeliatin ini. Oke. Gitu aja kayaknya bagian ke mesinnya. Oh ya, tapi meskipun belum dicat, seenggaknya kita udah dapat peredam di sini, ya nggak? Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulannya nih. Jadi, Ayla ini memang sekarang eksteriornya lebih fresh ya gitu. Dia kelihatan lebih sporty, meskipun lebih mirip kayak saudara-saudaranya sih. Depannya kayak Sigra dan beberapa komponen dia pakai punyanya mobil-mobil Daihatsu lainnya gitu. Tapi seenggaknya dia kelihatan fresh. Tapi bukan itu aja. Yang gue suka dari sini adalah dia nambahin fitur safety ke dalam mobil ini gitu. Yang meskipun cuma ada di tipe-tipe yang tinggi ya, R-Matic sama R Deluxe Matic, yaitu ABS gitu. Itu simple tapi itu sangat berguna gitu loh buat safety. Nah, terus yang gue suka lagi dari Daihatsu, meskipun dia ada varian yang 1000 cc dan 1200, yang 1200 nggak dikeluarin dari LCGC. Jadi harganya masih reasonable, masih oke, nggak kayak kalau sebelah kan meskipun basisnya sama, tapi tambahin aksesoris udah nggak mau dibilang LCGC gitu ya. Jadi harganya konyol gitu, udah hampir 200. Kalau ini harganya berapa kita belum tahu karena belum launching, tapi nanti kita bakal tambahin di deskripsi. Oke, jadi review kita gitu aja. Kalau misalnya kalian suka, tekan like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya kalian belum, tekan tombol lonceng supaya langsung masuk notifikasi baru ke HP kalian. Gue Grady, jangan lupa makan. Sampai ketemu di video berikutnya. Child lock. Setirnya yang gampang ya? Nggak nyalain power steering? Iya, mesti nyala.